mengasihi Kristus. Shalom sekali lagi. Wah, saya percaya bahwa hari ini ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Amin. Selamat pagi juga shalom untuk setiap saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang mungkin nanti mereka lewat online. Kami percaya Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu, apapun yang lewat cara apapun, kami percaya Tuhan juga akan hadir. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Mari kita siapkan hati. Kita datang di hadirat Tuhan. Fokuskan pandanganmu hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Tanggalkan segala beban dan permasalahan hidupmu. Datang dengan hati memuji dan menyembah. Disitulah ada keajaiban. Datang dengan kerendahan hati dan besarkan namanya, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa atas langit dan bumi, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Mari datang di hadirat Tuhan. Syakana maralabataka sikana maralabaya. Syaralabaya ralabaya. Fokuskan pandanganmu kepada Allah.
gini, kalau kita kasih jempol, berarti semua setuju untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lebih lagi. Amin. Coba perlihatkan jempol-jempol saudara. Luar biasa. Saya merasakan Allah itu begitu baik. Amin.
surga. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, supaya kami berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan juga mengurapi setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang mendengarkan video ibadah ini. Biar mereka juga mengalami lawatan Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya nggak tahu gimana saudara semua. Saya merasakan begitu pekatnya hadirat Tuhan. Dan saya percaya pada waktu Tuhan hadir, Dia akan bersabda kepada kita, menuntun langkah hidup kita supaya kita pada akhirnya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan saudara-saudara yang ada di rumah, selamat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di rumah bersama dengan kita semua, dan Tuhan bersabda kepada kita pagi hari ini. Saudara, saya percaya bahwa masalah hidup kita akan menyebabkan kerohanian kita menjadi merosot. Kalau kita menghadapi masalah hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, ya, tidak mengikut sertakan Tuhan, pasti kita tidak kuat sekarang. Karena hari-hari ini kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh firman-Nya supaya kita kuat menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena masalah itu datangnya silih berganti. Hari ini selesai, besok masalah yang baru tiba. Ya. Tapi selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara nggak usah khawatir. Karena Dia yang akan memberikan terobosan-terobosan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara bersandar kepada Tuhan, pada waktu saudara percaya kepada Dia, maka tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sukar bagi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini bahwa Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Supaya pada waktu kerohanian kita sedang merosot, kita mengalami lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Tuhan melawat kita secara pribadi maupun secara korporat, seperti kita sedang beribadah pagi hari ini, Tuhan tidak hanya datang melawat, tapi Dia menyatakan kuasa-Nya. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Setiap orang yang sedang mengalami masalah di dalam hidupnya, Tuhan akan selesaikan di dalam hidupnya. Kelepasan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kesembuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemerdekaan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu Tuhan melawat hidup kita, Dia akan menyelesaikan seluruh persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau saudara mengikuti saya tadi waktu kita membaca perikop ini, ada seorang wanita Kanaan yang datang menghampiri Yesus pada waktu Yesus berada di Tirus di daerah Sidon. Ya. Kalau saudara lihat di peta Alkitab, saudara akan melihat bahwa dari Sidon ke Tirus itu kira-kira jaraknya, kalau sekarang itu ditempuh dengan kendaraan itu sekitar setengah jam sampai 45 menit. Ya. Tapi bayangkan pada waktu itu Sidon dan Tirus itu terletak di pesisir pantai, saudara, pesisir pantai Laut Tengah. Jadi pada waktu itu kita tidak ada kendaraan yang kita bisa tumpangi. Ya. Semua hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, jemaat Tuhan, berjalan kaki, saudara, untuk menempuh dari satu daerah ke daerah tertentu. Oleh karena itu pada waktu perempuan Kanaan ini dia menghampiri Tuhan Yesus, dikatakan bahwa dia berada di daerah sekitar Sidon dan Tirus, tapi dia dengan susah payah dia membawa anaknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menerima kesembuhan bagi anaknya. Dia rindu untuk mendapatkan lawatan Allah untuk anaknya, karena dia melihat anaknya sangat menderita. Karena apa, saudara? Karena dirasuk oleh setan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Bayangkan seorang ibu melihat putrinya yang mengalami sakit. Sakitnya itu kerasukan atau dikuasai oleh iblis. Sangat menderita. Dengan susah payah, dengan usaha yang keras, dia membawa anaknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Karena dia banyak mendengar cerita mengenai Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dan dia mengajar di bait-bait Allah. Oleh karena itu, dia juga menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ketika perempuan ini mendengar begitu banyak kesaksian yang dia dengar, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan, tapi dia mendengar dari banyak cerita bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, untuk menyembuhkan segala orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Oleh karena itu dia memberanikan diri untuk menghampiri Tuhan Yesus. Saudara, lawatan Allah ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita pada waktu kita tidak punya kerendahan hati, pada waktu kita tidak punya kerinduan yang begitu besar ya, untuk dilawat oleh Tuhan. Saudara, pada waktu perempuan Kanaan ini dia menghampiri Tuhan Yesus, dia menghampiri dengan kerendahan hati. Dia menghampiri dengan orang yang tidak mempunyai pengharapan kepada siapapun. Dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Oleh karena itu, dia dengan kerendahan hati, dengan kerinduan yang besar, ya, dia berseru kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, kalau kita sedang mengalami masalah di dalam kehidupan kita, saya percaya hari-hari ini setiap kita mengalami berbagai macam masalah ya. Mungkin 1001 macam masalah kita alami dan hadapi.
khawatir, saudara. Kita datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dengan kerinduan bahwa Dia sanggup melepaskan kita dari segala kesesakan hidup kita. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan bagi kita semua. Hanya Dia Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kita kemerdekaan. Oleh karena itu, pada waktu kita menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara apa? Di dalam doa, penyembahan, pujian. Ya. Tadi pada waktu kita memuji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan begitu pekat. Ya. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada saudara-saudara yang hadir di tempat ini, pada waktu saudara masuk ke ruangan ini, pada waktu kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, puji dan sembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Karena memang Dia Tuhan dan Allah kita yang layak disembah dan diagungkan. Oleh karena itu, pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan all out, ya, dengan segenap hati saudara, maka Tuhan Yesus hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Dan pada waktu hadiratnya hadir di tengah-tengah kita, tidak ada satu persoalan pun yang terlalu sukar untuk Dia selesaikan dalam hidup kita. Tidak ada satu permasalahan pun yang terlalu berat untuk Dia selesaikan. Saudara yang berbahagia, bagaimana kita bisa mendapatkan lawatan Allah? Yang pertama saya katakan bahwa kita harus menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati, menghampiri Tuhan dengan kerinduan yang besar, bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kelepasan bagi kita. Saudara, saya mau mengajak kita melihat di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-64. Di situ firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Jadi pada waktu Tuhan melawat kita, Dia tidak hanya sekedar lewat, saudara, tapi Dia menghampiri setiap pribadi dan Dia melepaskan kita dari segala belenggu kehidupan kita. Apapun belenggu saudara hari-hari ini, apapun kesesakan yang saudara hadapi hari-hari ini, pada waktu Tuhan melawat, Tuhan akan melepaskan saudara, dan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi saudara. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita, karena pada waktu Tuhan melawat, Dia merangkul kita, Dia mendekap kita, dan Dia memulihkan kehidupan kita. Jadi Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Seperti juga yang diharapkan oleh perempuan Kanaan ini. Pada waktu dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia tahu, ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan anaknya dari segala ikatan iblis, dari segala sakit yang dialami oleh anak perempuannya. Begitu juga dengan kita. Pada waktu kita menghampiri Tuhan kita, jangan kita melihat berapa besar persoalan yang kita alami dan kita miliki pada waktu itu, ya. Karena pada waktu Tuhan bertemu dan melawat kita, Tuhan tidak bertanya sudah berapa lama saudara mengalami persoalan seperti ini, seberapa besar persoalan saudara. Tetapi yang Tuhan tanya dari saudara, apakah engkau mempunyai iman dan percaya kepadaku? Tuhan mencari orang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita kembali kepada Matius 15, kita melihat di sini orang perempuan Kanaan ini, dia berseru-seru pada Tuhan Yesus. Ya. Dia tanpa malu lagi, saudara. Saya melihat di sini bahwa perempuan Kanaan ini sudah sangat desperate, sangat butuh pertolongan Tuhan. Pokoknya apapun yang Tuhan suruh saya akan lakukan. Apapun yang Tuhan minta saya akan lakukan. Yang penting anak saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, walaupun dia harus berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, walaupun itu memalukan sebagai seorang wanita berseru-seru kepada Tuhan, tapi dia tetap lakukan. Karena dia mempunyai tujuan, yaitu anaknya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, jangan kita malu-malu. Kita datang kepada Bapa kita di surga. Kita datang kepada Tuhan kita
yang penuh dengan kasih. Pada waktu saudara datang kepada Tuhan dan saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi saudara, memberikan kelepasan bagi saudara, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, di ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, dengan berteriak-teriak. Pada waktu perempuan Kanaan ini menghampiri Tuhan Yesus, dia berseru-seru dan dia berteriak-teriak. Dan murid-muridnya melihat ini sesuatu yang harus di stop gitu loh. Padahal perempuan Kanaan ini sedang benar-benar berseru minta pertolongan Tuhan Yesus. Oleh karena itu murid-muridnya berkata, suruh aja Tuhan, suruh perempuan ini stop, jangan dia berseru dan berteriak-teriak mengikuti kita. Ya. Lalu ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pada waktu saudara menghadapi masalah, ya, pada waktu masalah ekonomi sedang menghimpit saudara, kepada siapa saudara harus lari? Kepada Tuhan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, saudara. Kita mempunyai Tuhan yang peduli kepada kita. Dan dia mengontrol kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi dan kita alami, saudara. Dan dia sanggup memberikan kelepasan bagi kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita dilawat oleh Allah, yaitu kita harus berdoa dengan tekun. Seperti yang dilakukan oleh ibu yang anaknya sedang dirasuk setan ini. Ya. Dia berdoa dengan tekun, dia berdoa dengan tidak berhenti. Bahkan ada istilah yang kita pakai, push, pray until something happen. Ya. Kita harus berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban atas doa kita. Ya. Karena Tuhan pasti memberikan jawaban atas doa kita. Saudara, ibu ini tidak berdoa untuk kepentingan pribadinya dia, ya. Tapi dia berdoa untuk anaknya yang sedang dirasuk oleh setan. Dan dia tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan di anaknya itu. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih. Dia tidak memandang siapa kita, apakah kita orang dari mana, ya. Dia tidak melihat kita dari ras mana, suku dan bangsa mana, ya. Karena di hadapan Tuhan semua kita ini sama, dan dia mengasihi setiap ciptaannya, ya. Dan dia bahkan sudah mati bagi kita, ya. Oleh karena itu bagi setiap orang yang percaya kepada dia beroleh keselamatan, bukan beroleh kematian. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu orang wanita Kanaan ini berdoa dengan tekun, ya, berarti dia berdoa tanpa putus-putusnya. Pada waktu dia berdoa, dia tahu dia mempunyai tujuan, ya. Dan dia tahu apa yang dia doakan itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada waktu anaknya disembuhkan, siapa yang dipermuliakan? Tuhan kita. Pada waktu kita mengalami kelepasan, kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang berdoa bukan untuk kepentingan pribadinya, Tuhan pasti jawab. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita buka di kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Kita akan melihat di sini bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi hati-hati saudara kalau kita berdoa.
Kita harus berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita harus berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita minta biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Dia yang jadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang pagi ini mempunyai berbagai macam masalah di dalam kehidupan saudara, jangan kita khawatir, saudara, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Doa itu yang menggerakkan lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran, kita akan buka dari kitab Keluaran pasal yang ke-3. Kitab Keluaran pasal yang ke-3 ayat ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ini menggambarkan pada waktu orang Israel di Mesir, bagaimana kehidupan mereka tertindas ya, oleh orang Mesir. Tetapi pada waktu mereka mulai berseru kepada Tuhan, pada waktu mereka mulai berdoa berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka terus berdoa, disitulah terjadi pergerakan, ya, pergerakan lawatan Allah di dalam kehidupan mereka. Saya bacakan ayatnya di kitab Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Pada waktu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan orang Mesir yang menindas mereka. Karena mereka pada waktu itu menjadi budak orang Mesir. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan pada waktu Tuhan mendengar seruan mereka, itu yang menggerakkan Tuhan untuk melawat umatnya dan menuntun umatnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kalau hari-hari ini kita berseru-seru kepada Tuhan dengan doa kita yang tekun, dengan yang tidak putus-putus berseru kepada Tuhan, maka doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Pada waktu perempuan Kanaan ini mendekat kepada Tuhan Yesus dan dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Kayaknya Tuhan acuh banget ya. Bagaimana dalam kehidupan kita pada waktu kita berdoa, sudah 1 minggu kita berdoa belum ada jawaban, sudah 1 bulan belum ada jawaban, mungkin sudah 1 tahun belum ada jawaban. Apakah saudara akan tetap berdoa? Apakah saudara akan tetap berdoa? Kita harus tetap berdoa, karena Tuhan pasti menjawab doa kita, walaupun jawabannya tidak seturut atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa, karena pada waktunya Dia membuat segala sesuatunya indah bagi kita. Saudara, seperti yang dialami oleh orang Israel di Mesir. Di ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau Tuhan melawat kita, Tuhan akan membawa kita dari kesulitan kepada sesuatu yang lebih baik. Tuhan akan membawa kita dari kesesakan kita menjadi sesuatu yang melegakan hidup kita. Pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Yang dulunya kita susah banget, Tuhan akan memberikan sorak-sorai dalam hati kita, sampai kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang diserukan oleh perempuan Kanaan ini, dia tidak berhenti berdoa. Bahkan di ayat yang ke-25 kalau kita baca, firman Tuhan berkatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Jadi pada waktu perempuan Kanaan ini berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan tidak diladeni oleh Tuhan Yesus, bahkan tidak dijawab, dia bukan, ya udah deh Tuhan, goodbye, balik badan, pulang. Emang dia aja yang bisa nemuin? Mungkin ada tersirat di dalam pikiran ibu yang anaknya sedang dirasuk setan ini. Tapi dia sudah berketetapan pada waktu dia menghampiri Tuhan Yesus, dia sudah mempunyai satu tujuan. Dan di dalam doanya pun dia mempunyai satu tujuan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan anaknya dari segala belenggu iblis. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya ini. Oleh karena itu pada waktu Tuhan Yesus tidak menjawab seruan daripada ibu ini, dia terus berdoa. Bahkan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Hari-hari ini saya juga sedang berdoa, saudara. Dan Tuhan kelihatannya belum menjawab doa saya. Tapi saya tidak berhenti berdoa, karena saya tahu Tuhan pasti jawab doa saya. Saya menganjurkan kepada saudara-saudara supaya mari hari-hari ini kita berdoa. Karena orang yang tidak berdoa seperti orang yang sudah mati. Karena ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bernapas. Kalau kita tidak bernapas berarti kita kolaps atau sudah tidak bergerak. Kalau kita tidak bergerak berarti kerohanian kita sudah tidak bergerak. Berarti yuk ibadah yuk. Udah deh, gak usah ibadah-ibadahan. Gue lagi pusing nih. Mungkin kita diajak cancel. Wah udah deh, udah cancel sebulan sekali lagi. Males deh, udah gak usah deh. Doa gue aja gak dijawab-jawab sama Tuhan. Tapi perempuan Kanaan ini beda, saudara. Pada waktu Tuhan tidak menjawab dia terus berdoa. Dengan tekun dia berdoa. Dengan tidak putus-putusnya terus dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ini menandakan orang yang benar-benar serius. Pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan yang serius, saudara, kita akan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mencari Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya. Maka selebihnya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti bisa supply. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu, jangan kita berhenti berdoa, saudara. Karena melalui doa, Tuhan menggerakkan lawatannya untuk datang kepada kehidupan kita. Dan pada waktu Tuhan melawat kita, kita akan mengalami kebebasan. Kita akan mengalami sukacita Allah dalam hidup kita. Perempuan Kanaan ini tidak hanya tekun di dalam berdoa, tetapi dia tahu untuk mendapatkan atau mengalami lawatan Allah harus ada iman. Dia harus memiliki iman yang besar. Tidak hanya kerinduan hatinya untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tidak hanya kerendahan hati untuk menghampiri Tuhan,
Dan tidak hanya berdoa dengan bertekun, tetapi dia juga harus memiliki iman yang besar. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang besar? Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Kalau saudara jarang mendengar firman Tuhan, saudara jarang membaca firman Tuhan, saya percaya di tempat ini semua jemaat Tuhan adalah orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan. Dan saya imani, karena orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan adalah orang-orang yang bergantung hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengharapkan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Karena orang yang berdoa dan membaca firman Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya dituntun, diarahkan, dikontrol oleh Tuhan. Pada waktu kita memiliki iman yang besar, berarti kepercayaan kita kepada Tuhan kita juga besar. Kalau kita memiliki iman yang besar, tentunya iman itu tidak langsung besar, saudara. Saya ingat waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya pertama kali. Mungkin iman saya waktu itu kecil sekali. Tapi iman itu kan terus bertumbuh. Oleh karena itu kita harus menghidupkan iman kita di dalam kehidupan kita. Iman kita ini harus bertumbuh dengan asupan-asupan firman Tuhan, dengan mendengar kebenaran firman Tuhan, dengar banyak khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Sekarang begitu banyak siaran langsung yang bisa kita lihat melalui YouTube, melalui live streaming. Semuanya itu untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Karena hari-hari ini kita membutuhkan iman yang besar, saudara, untuk mengalami lawatan Allah, untuk mengalami tipu muslihat iblis yang hari-hari ini juga gencar menghantam anak-anak Tuhan dengan segala macam cara. Saya percaya bahwa orang yang hidup dengan iman adalah orang yang benar-benar mengandalkan 100% kehidupannya kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami dan dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, saudara. Oleh karena itu pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini di ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi iman itu benar-benar harus bertumbuh, saudara. Kita harus mempunyai iman yang besar supaya kita mengalami lawatan Allah. Iman yang besar itu nampak dari perkataan kita setiap hari. Apakah perkataan kita setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Saya bisa. Kalau diminta tolong untuk di carousel, ya, saya ambil contoh. Ayo dong, doa dong, tutup dalam doa atau doa syafaat. Aduh, jangan aku deh. Tetangga aku aja, sebelah kiri, sebelah kanan. Atau tolong doain saudara kita yang sedang mengalami permasalahan. Aduh, jangan aku deh. Kehidupan kita itu mencerminkan seberapa besar iman kita. Kita harus mempunyai iman yang besar. Iman yang besar itu nampak dari pola pikir kita juga. Bagaimana cara kita berpikir? Apakah hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran? Apakah hidup kita dipenuhi dengan kebimbangan? Apakah hidup kita selalu dipenuhi dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan kita? Bimbang dan ragu-ragu ini sangat menghalangi penggenapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang bimbang itu seperti ombak di tepi laut, saudara. Terombang-ambing. Ya.
Tetapi orang yang memiliki iman yang besar itu orang yang benar-benar berketetapan untuk mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati dan percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan orang itu. Iman yang besar nampak sekali di dalam perkataan kita setiap hari. Bagaimana perkataan saudara setiap hari? Apakah saudara berkata-kata negatif setiap hari? Apakah ucapan saudara selalu membangun orang yang mendengar? Apakah perkataan saudara itu adalah firman Tuhan yang menghidupkan? Apakah perkataan saudara itu penuh dengan sungut-sungut, komplain, selalu mengeluh? Tapi Tuhan menginginkan supaya perkataan kita penuh dengan pujian, ucapan syukur, perkataan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu menyembuhkan orang yang mendengar, membangkitkan iman orang yang mendengar, menguatkan orang yang sedang mengalami permasalahan di dalam hidup. Saudara, saya melihat bahwa untuk mendapatkan atau mengalami lawatan Allah, sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah memberikan undangan kepada setiap kita yang mengalami permasalahan dalam hidup kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, saya suka sekali firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pada waktu kita sedang letih lesu dan berbeban berat dengan segala masalah hidup kita, kita harus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan bagi kita dan memberikan kelegaan bagi kita. Kelegaan itu berarti sudah tidak ada lagi di dalam hati kita. Berarti lega sekali deh pokoknya. Karena Tuhan yang sudah mengerjakannya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kelegaan yang kita terima dari dunia ini semua itu semu, saudara. Hanya mungkin sehari 2 hari, tapi besok kita mengalami hal yang sama. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan kelegaan, itu berarti kita akan benar-benar lega. Saudara, kita harus mempunyai iman yang besar. Satu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di tepi pantai, dan Dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai dan 2 nelayan yang sedang membersihkan jaring. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu akan memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Oleh karena itu, Dia memutuskan untuk naik ke salah satu perahu. Perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus adalah milik Simon. Kalau saudara pernah mendengar cerita ini, Simon Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus, Dia berkata kepada Simon, "Coba tolong tolakkan perahu ini jauh lebih ke tempat yang dalam." Dan dari tempat yang dalam itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Dia memberitakan firman Tuhan, Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah selesai, Dia berkata kepada Petrus, terus coba tolong lebih ke tempat yang lebih dalam lagi, bawa perahu ini. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, sudah semalam-malaman kami coba untuk menangkap ikan." Dan saudara tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan adalah para nelayan. Bukan orang yang baru nelayan, tapi sudah berpengalaman menjadi nelayan. Dan Petrus mengatakan, "Sudah semalam-malaman kami berlayar dan kami coba untuk menangkap ikan, dan tidak ada satupun ikan yang kami tangkap." Dan mereka itu sudah letih, sudah lesu, udah capek, udah mumet. Tuhan Yesus bilang, "Coba dong bawa ke tempat yang lebih dalam lagi."
Apa enggak kesal tuh waktu itu? Saya percaya waktu itu Petrus sih kesal ya. Secara manusia, waduh, gue dikerjain nih katanya. Mungkin dalam kehidupan kita seperti itu kita alami di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan yang, aduh Tuhan, aku udah lakukan, tapi kok nggak ada hasilnya. Tapi pada waktu Tuhan bergerak melawat kita dan mengatakan, kerjakan lagi, kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan engkau akan melihat hasil daripada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti yang dialami oleh Tuhan, oleh Petrus pada waktu itu. Pada waktu Petrus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan dia menebarkan jalannya, begitu banyak ikan yang dia tangkap, bahkan dia memanggil teman-temannya yang di pantai. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus mengasah telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan, apa perintah Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, karena kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan menggunakan akal pikiran manusia. Kita harus menggunakan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus berdoa hari-hari ini. Kita harus mempunyai iman yang besar. Saya percaya bahwa COVID-19 ini Tuhan turut bekerja. Karena buktinya banyak anak-anak Tuhan yang tetap bisa beribadah, banyak anak-anak Tuhan yang tetap rajin membaca firman, banyak anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Oleh karena itu, jangan kita ketinggalan, saudara. Mari jemaat GBI Kunir, kita terus membaca firman Tuhan, kita terus beribadah dengan rajin, kita terus berjalan dengan iman, dan kita terus menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus, dan merindukan lawatan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini beda dengan dunia, anak-anak dunia, supaya hidup kita ini hidup lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur, supaya firman Tuhan ini bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Aku bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena hari-hari ini kami butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk merindukan lawatan Allah di dalam hidup kami, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi kami, berikan kelepasan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak henti-hentinya terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa doa itu adalah yang menggerakkan hati Tuhan untuk melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan kata-kata pujian dan penyembahan. Biarlah mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah mulut kami penuh dengan firman Tuhan, supaya setiap perkataan kami memberikan kekuatan bagi orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk iman kami bertumbuh, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang malas mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membangkitkan iman kami. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu hari-hari ini kami butuh untuk mendengarkan firman Kristus. Biarlah firman-Mu terus kami dengarkan ya Tuhan, supaya iman kami bertumbuh, supaya dengan iman yang besar kami mengalami lawatan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kami,
supaya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami, dan membenahi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati di hari ini. Saya undang untuk kita semua berdiri, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kau memberkati kami satu persatu. Kau jamah hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, kami semua yang di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di rumah, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir. Kau terus memberkati kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Biarlah firman dapat bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami dapat menjalankan dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk pastor kami, Pastor Imam Dharma, Pastor Floyd, dan keluarga. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan memberkati keluarga besar mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, juga perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Untuk para pelayan Tuhan, terus Tuhan Kau berikan kekuatan. Pada semakin hari kami semua terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami percaya bahwa Indonesia ada di rencana Tuhan, ada di genggaman Tuhan. Tuhan akan melepaskan segala permasalahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, agar mereka Tuhan Kau berikan hikmat di dalam mereka menjalankan tugas mengabdi bagi bangsa dan rakyat kami. Biarlah semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tempat kami di Bekunil berada dan lingkungannya Tuhan. Biarlah kami di Bekunil menjadi dampak bagi orang lain Tuhan, menjadi berkat bagi wilayah kami. Kami juga berdoa untuk aparat wilayah kami, dan juga memberikan damai sejahtera, memberikan keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Karena Tuhan kenyataan senantiasa sempurna. Semoga meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Hamba. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat di rumah, angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan, Tuhan Yesus